Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa Kamis malam. Saya berharap persekutuan doa ini menjadi berkat rohani bagi kita semua. Saat ini bagaimanapun kondisi kita harus yakin dan percaya kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Kita harus yakin ada kasih Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mengawali persekutuan doa kita, mari kita angkat pujian kasih yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini sungguh kami semua bersyukur akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Kami menyerahkan ibadah doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami semua untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Sapa kami melalui puji-pujian, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, dan terlebih kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari kita bacakan bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalan ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian bunyi ayat hafalan ini. Kiranya kita terus ingat bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita jika kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
Selamat malam, Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan membaca firman Tuhan yang merupakan ayat hafalan kami. Biarlah Tuhan memberkati akan pemaparan dan refleksi daripada firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang kita butuhkan dalam kehidupan iman kita sehari-hari? Kira-kira apa yang kita butuhkan dalam kehidupan iman kita sehari-hari sebagai anak Tuhan? Saudara setuju gak kalau saya katakan pengampunan Tuhan? Saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan pengampunannya atas kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Habislah kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang bisa salah. Orang-orang yang bisa jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, ketika kita membaca ayat hafalan ini mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah terang. Saudara, dikatakan bahwa Allah adalah terang. Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Kalau kita hidup bersekutu dengan Allah yang adalah terang, maka tidak boleh ada kegelapan dalam hidup kita. Tidak boleh ada dosa dalam hidup kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, Rasul Yohanes juga katakan di ayat ke-8 bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kalau kita katakan bahwa kita tidak berdosa, maka Yohanes katakan kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita katakan kita bukan orang berdosa, maka Yohanes katakan Anda juga akan mengatakan Allah itu juga berdusta. Karena yang berdosa dikatakan tidak berdosa. Kalau kita melihat Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20, kita menemukan bahwa selalu terjadi pergumulan di dalam diri kita. Apa yang kita kehendaki, yaitu yang baik yang ingin kita perbuat, tetapi yang dilakukan yang lain. Apa yang tidak kita kehendaki untuk diperbuat, yaitu yang jahat, tetapi itu yang kita perbuat. Paulus katakan jika kita berbuat dosa, maka dosa yang ada di dalam dirinya lah yang berbuat. Saudara, ini menunjukkan bahwa terus-menerus terjadi pergumulan di dalam diri kita orang percaya. Ada sebuah kekuatan, yaitu apa? Kekuatan dosa. Jadi kita ini rawan jatuh ke dalam dosa. Karena itu, kebenaran ayat hafalan kita ini penting sekali. Ini adalah solusi dari masalah diri kita yang bisa berbuat dosa. Pengampunan Allah. Kalau tidak ada pengampunan dari Allah, maka tidak ada persekutuan dengan Allah. Relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Saudara, saya ilustrasikan seperti ini. Kalau saudara melakukan kesalahan kepada orang tua, saudara berontak dan berkonflik dengannya, ini berakibat hubungan saudara dengan orang tua saudara menjadi rusak, betul kan? Nah, bagaimanakah relasi ini bisa baik kembali? Saudara tentu harus datang meminta maaf dan mohon ampun kepada orang tua saudara. Betul tidak? Apakah cukup dengan hanya saudara meminta maaf, meminta ampun? Tidak. Ini juga sangat bergantung apakah orang tua saudara juga mengampuni dan memaafkan saudara. Selama orang tua tidak memaafkan, maka tidak akan pernah terjadi pemulihan relasi kembali. Demikian pula hubungan kita sebagai anak Allah dengan Allah sebagai Bapa kita.
Allah adalah terang dan di dalam terang itu tidak ada kegelapan, tidak boleh ada dosa. Kalau kita melakukan dosa-dosa, maka kita tidak lagi hidup di dalam terang. Kalau kita melakukan dosa, kita tidak lagi memiliki persekutuan dengan Bapa kita. Hubungan, relasi kita menjadi rusak. Kita mengakui kesalahan kita, Bapa mengampuni kita, maka relasi yang rusak itu akan dipulihkan kembali. Kalau kita berbuat dosa, maka kita harus datang kepada Allah untuk mengakui segala dosa kita. Saudaraku, mengaku di sini tentu bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, sekedar mengakui perbuatan kita, tetapi yang lebih jelasnya adalah bertobat. Kita tidak datang kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa saya. Karena saya sudah begitu emosional sehingga kata-kata saya sudah melukai suami saya atau melukai istri atau anak-anak saya." Tetapi kemudian kita mengulanginya lagi dengan mudah dan gampangnya. Saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen tomat. Orang Kristen yang mudah bertobat, tetapi juga mudah kumat. Kita minta ampun, tetapi kemudian mengulanginya lagi. Dan pola itu berulang terus. Jika demikian, saudara jawab sendiri, apakah Allah akan mengampuni orang yang bermain-main dengan anugerahnya? Saya pikir tidak ada pengampunan dari Allah bagi orang yang meremehkan dan menghina anugerah pengampunan Allah. Untuk memperoleh pengampunan Allah, kita tidak hanya semata mengaku, tetapi juga harus benar-benar bertobat dan sungguh-sungguh untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Saudaraku, ketika kita bicara tentang mengakui dosa-dosa kita, hendaklah kita jangan banyak dalih atau banyak label sebutan lain untuk mengganti kata dosa. Misalnya karena kebodohan, karena kelengahan, karena kekilafan, karena dan sebagainya. Untuk sekedar meringankan dosa kita. Contohnya, seorang gadis karena pergaulan bebasnya telah menjadi hamil di luar nikah. Ia kemudian melakukan aborsi, menggugurkan kandungannya. Ia berdoa minta ampun kepada Tuhan dengan berkata, "Allah, ampunilah saya. Ampuni kekilafanku. Memang pada waktu itu saya masih muda dan bodoh. Saya bisa tertipu. Yang lebih besar dosanya adalah sang pria yang jauh lebih tua dari saya 10 tahun. Saya sendiri ditekan oleh orang tua saya untuk menggugurkan kandungan saya." Wanita ini berdalih untuk meringankan dosanya. Ia katakan ia kilaf, ia tertipu, ia bodoh. Ia tidak sepenuhnya mengakui dosanya, sebaliknya dia menyalahkan sang pria dan orang tuanya. Seharusnya dengan penyesalan penuh ia berkata demikian kepada Allah, "Ya Allah, aku seorang berdosa. Aku telah berzina di hadapan-Mu. Aku seorang pembunuh. Aku telah membunuh kehidupan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini." Mengakui dosa berarti benar-benar mengakui apa adanya dosa-dosa kita. Menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukannya lagi. Saudara, sekarang kita melihat, kalau kita sudah mengakui dosa, apakah yang Allah akan lakukan kepada kita? Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Setelah kita mengakui dosa kita, maka Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah mengampuni, Ia sungguh-sungguh akan mengampuni. Tidak peduli seberapa besar, seberapa dalam, seberapa kotornya dosa kita. Allah akan mengampuni. Rasul Yohanes katakan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata segala berarti mencakup segala macam dosa-dosa. Baik dosa yang kita anggap besar sekali maupun dosa yang kecil. Yang kedua, Allah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Allah berjanji untuk menyucikan kita dari segala dosa. Disinilah pula letak kemampuan dan anugerah Allah yang luar biasa. Kita yang berdosa ini dapat disucikan, dijadikannya baru. Kita menjadi bersih dari dosa-dosa kita. Seperti baju putih. Kalau terkena noda tinta atau noda sayur, saudara, lalu kita rendam, bersihkan dengan deterjen sampai baju putih itu tidak lagi ada nodanya,
benar-benar menjadi putih kembali seakan-akan tidak pernah kejatuhan noda. Soalnya Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Soalnya saya tambahkan lagi satu hal yang dilakukan Allah selain mengampuni dan menyucikan kalau kita mengakui dosa kita. Yakni saudara yang ketiga, Allah melupakan dosa-dosa kita. Kita bisa lihat di Ibrani 8 ayat 12 ataupun ayat 10 sampai 17. Saya bacakan satu aja. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saya baca aja deh saudara, Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, Allah kita bukanlah Allah yang pelupa. Ingat, Allah bukan Allah yang pelupa, tetapi dengan kehendaknya Ia tidak mau lagi mengingat dosa-dosa kita yang sudah diampuninya. Luar biasa ya. Jadi setelah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh, apakah yang Allah lakukan? Yang pertama, Allah akan mengampuni kita. Yang kedua, Allah akan menyucikan kita. Yang ketiga, Allah melupakan dosa-dosa kita. Allah sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita adalah orang suci dan murni. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa itu. Kita bersih dari dosa itu. Di hadapan Allah, kita seolah-olah tidak pernah berbuat dosa itu. Luar biasa. Karena itu saudara, kalau kita mengakui dosa kita, maka itu sudah selesai. Kita harus dapat mengampuni diri kita dan melupakan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita mengingat-ingat ataupun dituduh oleh hati nurani kita karena kesalahan kita yang lalu. Kita harus yakin dan percaya bahwa dosa kita benar-benar telah diampuninya. Seberapa besarnya dosa itu sekalipun. Hidup kita, ingat nih saudara ya, hidup kita harus bebas lepas. Harus merdeka dari perasaan bersalah karena dosa-dosa kita di masa lalu. Kenapa saudara? Karena Allah mengampuni, Allah menyucikan, Allah melupakan. Masakan kita masih mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita yang membuat kita tidak bisa lepas dari rasa bersalah kita akan masa lalu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh hafalkan dan kami boleh baca. Kalau kami mengakui dosa kami, maka Engkau mengampuni, Engkau menyucikan, bahkan Engkau melupakan akan segala dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kami. Sebuah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada kami. Untuk kami bisa hidup lepas dari masa lalu kami yang gelap. Biarlah kami bisa membangun masa depan kami dengan lebih baik. Tetapi itu juga bukan artinya kami sembarangan dengan hidup kami. Kami harus benar-benar mengakui, menyesalinya, dan bertobat. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan pengampunan-Mu yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan iman kita boleh semakin ditumbuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita, mari kita angkat pujian Yesus, Sobat yang Sejati, KPPK 150. Kita nyanyikan ayat yang pertama terlebih dahulu.
Pokok doa syafaat yang pertama adalah kita berdoa bagi segala usaha pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Terutama proses vaksinasi boleh dilakukan dengan baik, merata ke seluruh pelosok Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, pada malam hari ini kami terus berdoa bagi pemerintah kami yang terus melakukan upaya dan berbagai program untuk menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para jajaran pemerintah supaya mereka dapat mengambil strategi dan juga langkah yang paling tepat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati proses vaksinasi yang sudah berjalan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal pendistribusian vaksin hingga akhirnya dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat juga kepada setiap orang yang memiliki wewenang untuk mengatur vaksinasi ini, supaya mereka juga diberikan hikmat sehingga dapat mengawal pelaksanaannya dengan baik dan boleh tepat sasaran. Kiranya Engkau menjauhi dari pihak-pihak dan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Tuhan, kami terus menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya di tengah masa pandemi ini, walaupun sulit, tapi Engkau tetap memampukan kami semua warga Indonesia untuk melaluinya dengan baik. Berikan kami hikmat, berikan kami juga kesadaran untuk setiap kami juga boleh menjaga diri kami masing-masing dan juga menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Pokok doa syafaat yang kedua adalah kita berdoa untuk usaha pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk gereja Tuhan di dalam kita semua, membantu korban bencana alam di NTT, Kupang, dan sekitarnya. Kiranya kita bisa menolong meringankan penderitaan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk usaha pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk gereja-gereja khususnya GKI Kanaan, dalam membantu korban bencana alam yang sedang terjadi saat ini, yaitu NTT, Kupang, Malang, dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa agar proses bantuan dapat berjalan dengan baik, sehingga dari bantuan ini bisa membantu saudara kita yang sedang terkena bencana ya Tuhan. Kami berdoa juga agar Tuhan bisa menghibur saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana. Tuhan berkati dan pimpin mereka agar mereka bisa cepat pulih dari keterpurukan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang ketiga, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita di tahun pelayanan yang baru dengan tema berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup. Biarlah gereja dapat mengajak jemaatnya untuk berbuah di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk 1 tahun ke depan ini. Gereja mengusung tema berbuah di dalam Kristus, berubah di dalam hidup. Tuhan, tolong kami, berkati kami, majelis jemaat dan jemaat GKI Kanaan, untuk tidak lagi hanya melihat diri berfokus kepada di dalam, tetapi kami mulai melihat orang lain, mulai melihat keluar. Apa yang kami bisa lakukan? Tuhan, kami ingin menjadi gereja Tuhan yang menghasilkan buah, karena untuk itulah kami dipanggil. Kalau kami menghasilkan buah, itu tandanya kami adalah murid Kristus. Kalau kami menghasilkan buah, kami akan memuliakan Bapa kami yang ada di surga. Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati majelis, aktivis, dan seluruh jemaat untuk kami bisa bekerja, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan.
Berkati setiap program-program yang sudah ada dan sudah disusun untuk tahun pelayanan yang baru ini. Kiranya Tuhan membimbing kami, mempersiapkan kami, dan menolong kami untuk bisa mengerjakan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan kembali Yesus Sobat yang Sejati, baitnya yang kedua. Pokok doa syafaat yang keempat, mari kita berdoa bagi acara ulang tahun gereja kita yang ke-47. Kiranya panitia dapat mempersiapkan seluruh acara dengan baik, dan yang terpenting adalah kita berdoa agar jemaat GKI Kanaan bertambah dewasa dengan bertambahnya usia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi gereja kami yang tak terasa sudah akan merayakan ulang tahunnya yang ke-47. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin panitia yang akan menyiapkan acara, kiranya Tuhan berikan hikmat dalam mereka merangkai, menyiapkan seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa biarlah melalui acara ini dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan kami berdoa terlebih penting kiranya Tuhan yang memimpin iman kerohanian daripada jemaat boleh semakin bertumbuh, kerohaniannya boleh semakin dewasa dalam imannya. Dan kami terus memohon kasih dan penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Berkatilah setiap majelis, setiap hamba Tuhan, setiap jemaat maupun setiap simpatisannya. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang kelima, mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang telah lanjut usia dan yang juga sakit. Kita sebut nama mereka satu persatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga ingat akan jemaat-jemaat kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Baik mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur untuk Pak Yafusiang, Ai Ahong, dan Pak Paulus Makali yang sudah pulang ke rumah. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan mereka, memelihara iman mereka, boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang sudah lanjut usia, yang sudah lama menderita sakit. Kami ingat akan Pak Ong Kim Kwan, kami juga ingat akan Ai Chun Siang. Kami berdoa juga untuk Pak Yahya yang kakinya sakit. Kami juga berdoa untuk Lida Wijaya, Ai Yen Hua. Kami juga berdoa untuk mamanya Pak Irfan, papanya Bu Hilda, papa mama daripada Bu Ona, Mama Mulia. Kami juga berdoa untuk mama daripada Gei Ivan. Kami juga berdoa untuk
Saudara Andi Sanjaya. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam pemulihan daripada COVID. Tuhan terus memulihkan, Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara keluarganya yang merawat. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan kesabaran ekstra sehingga mereka diberikan kekuatan untuk dapat menjaga anggota keluarganya yang sakit. Kami menyerahkan setiap yang sakit ini ke dalam tangan-Mu, dan terutama untuk jemaat-jemaat lansia yang lemah tubuh, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, memberikan hati yang damai dan sukacita di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga mereka yang sakit yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang tahu, yang Tuhan melawat mereka satu persatu dan menyembuhkan mereka menurut waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang ke-6, kita akan ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi masing-masing, mendoakan pergumulan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mengabulkan menurut kehendak-Mu dan menurut waktunya Tuhan. Kami tahu Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Menutup persekutuan doa ini, mari kita nyanyikan kembali ayatnya yang ketiga, Yesus Sobat yang Sejati. Setelah itu kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, terus meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup berkenan kepada Tuhan. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.